Halo semua, sebelum melanjutkan video, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rio Nur Akbar Saputra. Di sini saya menyajikan hasil karya saya, gak usah lama-lama, mari kita lanjut video. Apa itu TCP dan IP? Ever to TCP or IP. TCP/IP adalah serangkaian protokol untuk komunikasi data di internet, dengan TCP untuk pengiriman data yang handal dan IP untuk pengaturan alamat serta routing. Perbedaan TCP dan IP. TCP mengatur pengiriman data yang handal, sementara IP mengatur alamat dan routing data. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya Rio undur diri, selamat berjumpa kembali. Hello everyone, welcome to my animations video. First, my name is Bintalafik Maulidia, and today I'm gonna tell you about the functions of TCP or IP. TCP is a transmission control protocol and IP is internet protocol. According to the book, TCP or IP memiliki beberapa fungsi. Salah satunya ialah sebagai sebuah protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas, atau bisa kita sebut dengan WAN. Pada awalnya, layer-layer dalam TCP atau IP dibagi menjadi 4, yaitu link, internet, transport, dan application, tapi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu menjadi physical, data link, network, transport, dan applications. Pada OSI layer, kita mungkin mengenal tentang session, presentation, dan application. Tapi, pada TCP dan IP, layer session, presentation, dan application itu tidak ada. Yang ada hanyalah application layer. Pertama, kita mulai dengan data aplikasi kita di lapisan kelima. Ini sering disebut juga dengan application message. Lapisan paling atas adalah lapisan aplikasi yang menghasilkan pesan. Pesan kemudian diteruskan ke lapisan bawah pada node pengirim, dan biasanya lapisan ini merangkum pesan dari lapisan di atasnya. Kemudian layer di bawahnya disebut dengan TCP segment, di mana informasi transformasi ditambahkan. Nomor port sumber dan tujuan, nomor urut, dan beberapa informasi lainnya. Kemudian kita berpindah lagi ke layer berikutnya, di mana ini adalah tempat untuk menambahkan header IP. Ini juga sering disebut dengan IP paket. Ini akan berisi alamat IP, sumber, dan tujuan serta beberapa informasi lainnya. Kemudian menambahkan lapisan di data link. Di sini kita juga tidak hanya menambahkan header, tapi juga trailer. Header berisi lead utama, alamat MAC, tujuan, dan sumber. Ini disebut dengan Ethernet frame. Dan trailer berisi beberapa informasi pengecekan kesalahan yang dapat diperiksa oleh pihak penerima dan memastikan data telah diterima dengan benar. Setelah data sampai kepada lapisan layer, data tersebut ditransmisikan secara fisik. Sekarang, setelah data dikirimkan, komputer penerima mendekapsulasi informasi tersebut. Ini akan memeriksa alamat MAC, tujuan untuk frame itu, dan jika frame itu ditujukan untuk komputer kita, maka diproses lebih lanjut. Komputer kemudian memeriksa informasi IP dari paket-paket itu lagi. Jika paket itu ditujukan untuk komputer kita, akan diproses lebih lanjut. Kemudian informasi transportasi dibaca dan data aplikasi dikirim ke aplikasi penerima. Saya wassalamualaikum bro.
Yang pertama, physical layer, dan kedua, network access layer, ketiga, internet layer, keempat, transport layer, yang terakhir, application layer. Apa saja fungsi layernya? Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Kedua, network access layer menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Transport layer, dua protokol utama yaitu TCP menyediakan layanan pengiriman data dengan deteksi dan koreksi kesalahan UDP menyediakan layanan tanpa koreksi. Applications layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah seperangkat protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer dan memungkinkan pertukaran data antara mereka. Berikutnya adalah layer-layer pada TCP atau IP. Setiap lapisan akan menambahkan sedikit informasi sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini dinamakan enkapsulasi. Pada saat mencapai lapisan fisik, data ditransmisikan ke perangkat penerima mulai mendekat dari bawah. Application layer dapat ditemukan saat kita sedang mencari informasi dari sebuah web dengan data yang ada. Data dari sebuah web tersebut diubah atau dikonversikan menjadi bilangan biner supaya web tersebut membaca apa yang kita cari. Pada saat ditransport, layer data tersebut mulai dijalankan dengan perangkat kepada penerima yang terhubung dalam jaringan. Kemudian data tersebut diubah atau dipecah menjadi bagian yang lebih kecil hingga berbentuk segmen dan selanjutnya ditambahkan header sebagai informasi port penerima, nomor urut dan lain-lain. CCP memastikan bahwa data yang dikirim telah benar sampai dengan baik ke perangkat yang lain dengan mengatur pengiriman ulang jika terjadi kesalahan dalam pengiriman paket. Sampailah ke network layer yang dimana tugas layer ini mengatur pengiriman paket data melalui jaringan yang terhubung. Pada saat itu pecahan kecil segmen dan lainnya akan dipaket untuk menjalankan tahap pengiriman selanjutnya. Dengan memasukkan alamat IP address dari perangkat tersebut dan IP destination, perjalanan paket akan dimulai. Di mana setelah memasukkan IP address dengan alamat yang benar, signal tersebut ditangkap oleh switch sebagai penerima data tersebut. Terakhir yakni fisik layer yang dimana layer ini bertugas mentransmisikan fisik data dalam signal optik atau elektromagnetik. Hai, aku Yakin, kelas 1, SMA N2 Benggala. Keuntungan menggunakan TCP/IP dapat membangun jaringan internet pada berbagai macam komputer, mendukung pengiriman data dengan jenis berbeda, memudahkan pekerjaan sistem operasi secara independen, sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah, terutama pada jaringannya. Terima kasih teman-teman semua, senang bertemu kalian.